tiada pernah ku sadari, kini tiada pernah ku sesali. Dalam pesona, dalam tatapanmu, hatiku dan jiwaku telah berpadu bersamamu. Hari-hari indah ku lalui, bunga-bunga cintaku bersemi. Hanya denganmu ku ingin membagi ceriaku, harapanku bersama hangatnya mentari. Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari getar-getar suara, nada-nada suara di dalam hati ini. Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari suara dari sanubari menyapa selamat datang cinta. Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari getar-getar suara, nada-nada suara di dalam hati ini. Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari suara dari sanubari menyapa selamat datang cinta. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Oke, hari ini saya kembali mengunjungi teman-teman semua dengan satu topik menarik, yaitu bagaimana cara bernyanyi pop. Ya, tentu kita semua mempunyai selera musik masing-masing ya. Ada yang senang klasik, ada yang senang rock, ada yang senang jazz, dan juga ada yang senang pop. Bagaimana musik pop itu sebenarnya? Nah, kita lihat tadi dari lagu yang pertama saya bawakan, itu adalah salah satu contoh musik pop ya. Dimana di dalam musik pop tadi yang kita dengarkan itu sangat easy listening ya, mudah ya, kelihatan semuanya itu dinyanyikan dengan mudah dan enak didengar. Nah, itu salah satu ciri-ciri musik pop itu adalah struktur atau bentuk lagunya itu yang dapat lebih mudah dipahami ya. Yang membedakan dengan jenis-jenis musik yang lain, misalnya kalau kita bandingkan dengan musik jazz ya, musik jazz itu banyak mengedepankan improvisasi atau ya skill daripada improvisasi melodi lagu ya. Di dalam musik pop juga ada improvisasi, tapi berbeda. Nanti kita akan bahas. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan musik klasik, musik klasik itu sangat sesuai dengan aturan ya. Apa yang tertulis di dalam notasi lagu, kita harus nyanyikan seperti itu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penciptanya yang telah mengkompos lagu tersebut. Nah, untuk musik klasik juga itu mempunyai salah satu warna yang berbeda ya. Kalau kita bandingkan tadi dengan pop, mungkin warnanya yang pop itu lebih ya, tadi saya katakan lebih mudah. Nah, kalau kita bandingkan dengan klasik tentu lebih sulit ya. Klasik itu benar-benar mengandalkan teknik produksi suara ya, yang benar-benar ya katakanlah, biasanya lagu-lagu klasik itu kan
mempunyai range yang tertentu sesuai dengan lagunya. Misalnya untuk lagu-lagu Arya biasanya itu ada yang tenor, ada yang soprano ya, dan karakter vokalnya itu lebih vertikal ya, katakan. Kalau saya vertikal itu berarti misalnya cara teknik vokal ya, saya mungkin lebih tepat mengatakannya sebagai teknik vokal itu misalnya dia mengucapkan dalam membunyikan satu nada misalnya itu benar-benar proyeksinya diperhatikan dan placingnya, resonansinya, nah itu beda. Kalau kita tadi bandingkan dengan musik pop mungkin kita ada sedikit kendali ya, ada mengendalikan suaranya itu enggak terlalu seperti klasik. Dia benar-benar fokus suaranya terproyeksi ya, itu ciri-ciri khas vokal klasik. Nah kalau di dalam pop mungkin sedikit lebih powernya nggak penuh ya, itu mungkin yang berdasarkan pengalaman saya sebagai penyanyi ya. Saya juga sering menyanyikan lagu-lagu klasik dulu waktu saya belajar vokal tuh. Saya mempelajari musik tuh dengan awalnya dengan vokal ya, benar-benar maksudnya dengan vokal klasik. Namun ketika menyanyi pop tentu kita harus sesuaikan bagaimana cara menyanyi pop yang baik. Coba misalnya tadi Anda bayangkan saya menyanyikan lagu yang pertama saya bawakan itu judulnya Ku Sadari. Misalnya saya nyanyikan dengan sedikit dengan teknik klasik, harusnya kan aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari. Dengan klasik saya akan aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari. Getar-getar rasa nada-nada suara di dalam hati ini. Seperti itu teknik klasik seperti itu. Dulu tiada pernah ku sadari. Itu teknik klasik. Kalau dia dengan pop, dulu tiada pernah ku sadari. Kalian lihat bagaimana saya mengindahkan atau membuat lagu itu melodinya menjadi indah dengan mengolah resonansi yang lebih bebas ya. Dulu tiada pernah ku sadari, kini tiada pernah ku sesali. Kalau dalam klasik mungkin ornamennya nggak seperti itu. Dulu tiada pernah ku sadari. Nah, cara pengucapannya juga beda. Kini tiada pernah ku sesali. Kadang-kadang kalau kita pernah mungkin menyaksikan penyanyi seperti Pavarotti ya. Pavarotti dulu pernah menyanyikan lagu pop juga, tapi dengan gayanya yang klasik. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar lagu I run away from you. Nah, mengapa dia menyanyikan seperti itu? Karena Pavarotti sudah mempunyai gaya atau style vokal klasik yang sudah memang menjadi khasnya. Jadi ketika dia menyanyikan dengan
lagu pop dengan gaya itu memang itu kita jadi langsung ini this is Pavarotti voice, jadi kita langsung tahu. Nah, sehingga ini juga yang warna vokal ini yang menjadi kekhasan suara dari setiap penyanyi. Kalau misalnya kita mendengarkan saya menyanyi dengan gaya tadi seperti itu, mungkin kok kayak suara Pavarotti gitu. Tapi kalau misalnya saya nyanyikan, dulu tiada pernah ku sadari, mungkin gayanya seperti Harvey Malaiholo yang pertama kali menyanyikan lagu Kusadari ini. Gayanya seperti itu. Kadang-kadang kita penyanyi suka melihat bagaimana orisinal lagu itu, lagu aslinya seperti apa. Nah, kalau kita misalnya mungkin dengan gaya yang lain, bisa jadi mungkin semuanya tergantung musik. Lagu seperti tadi itu bisa juga kita bawakan mungkin rock ya, tapi bisa jadi gaya rock itu enggak, ya mungkin agak susah. Mungkin kalau rock itu kan dia lebih bebas, lebih rough ya. Bisa mungkin dari faktor range suara juga dia berbeda ya. Kalau rock dia tiada pernah ku sadari, dulu tiada pernah ku sesali. Nah, mungkin seperti itu kalau dinyanyikan dengan gaya rock. Nah, jadi teman-teman, jadi kita kembali lagi ke inti yang ingin kita bahas pada kesempatan ini, bagaimana cara menyanyi pop. Yang pertama, kita harus menemukan warna suara yang sesuai dengan pop itu sendiri ya. Dimana warna suaranya itu yang membedakan dengan jenis-jenis musik yang lain adalah karakter daripada bunyinya ya. Jadi mungkin dia bisa lebih fleksibel ya, lebih bebas. Namun intinya harus enak didengar, dan ya seperti itu kira-kira ya. Warnanya juga kalau dibandingkan jazz kan, kalau tadi saya belum bahas, kalau dia dinyanyikan jazz. Nah, kalau jazz itu kan dia musiknya ada katakanlah misalnya seperti swing ya. Mungkin lagu yang tadi dibawakan dengan swing. Dulu tiada, sorry. Dulu tiada pernah ku sesali, kini tiada pernah ku sesali, hanya denganmu. Nah, seperti itu adalah gaya jazzy, karena musiknya sudah jazz, agak swing, jadi popnya jadi jazzy. Jadi kita harus bisa mendengarkan musiknya itu seperti apa, sehingga kita menyanyi menyesuaikan dengan musiknya itu ya. Ya, jadi kalau misalnya kadang-kadang kita terbawa dengan gaya musik ya, dengan gaya klasik, sehingga kita nyanyi juga jadi ikut terbawa klasik. Nah, di situ ada semacam relasi ya, interrelasi jadi antara musik dan vokal. Jadi kita harus bisa menyesuaikan ya. Nah, dalam menyanyi pop itu kita memang tadi saya katakan bebas, lebih bebas, sehingga kita bisa kadang-kadang menyanyinya boleh ada yang kita pernah dengar lebih layback ya. Lebih layback itu jadi kalau masuknya tuh nggak pas pada ketukannya. Kalau pesan misalnya gini kan, aku tak kuasa, misalnya dia dinyanyikan dengan aku tak kuasa dan tiada mungkin ku. Kalau dia aku tak kuasa dan dia mungkin ku hilang.
hindari. Nah, itu bisa dikasih variasi. Hindari. Itu tuh gaya pop, jadi dia lebih bebas untuk berkreasi. Dan juga satu hal lagi yang dalam musik pop ini biasanya kita kalau menyanyi pop itu ya di sini salah satu keuntungannya ya, atau kemudahan dalam menyanyi pop itu kita bisa menggunakan mikrofon ya sebagai alat bantu untuk membuat bunyinya atau bernyanyinya lebih mudah ya, lebih mudah atau lebih akibat. Kalau klasik itu kan benar-benar mengandalkan power ya. Nah, kalau pop itu kita ya misalnya dengan bantuan mikrofon suaranya mungkin jadi lebih ya, kita bisa kendalikan lembutnya, atau dengan teknik penggunaan mic dia itu akan menjadi alat bantu ya, seperti itu. Itu yang penting mengenai cara menyanyi pop ya. Selebihnya juga adalah sama, ekspresi ya. Kalau kita lihat bagaimana ekspresi menyanyi pop itu tentu yang ya lebih, kalau misalnya saya katakan serius atau enggak serius ya. Kan kita kalau misalnya musik klasik kan itu dulu di Indonesia dikatakan sebagai musik seriosa ya, atau serius ya, mungkin ada kaitannya demikian. Nah, kalau pop itu pop itu kan asalnya dari populer ya, populer. Jadi memang orang-orang kenal, mudah dikenali sama yang digemari orang-orang ya. Jadi populer, terkenal. Jadi biasanya orang dapat menyanyikannya dengan mudah ya. Beda dengan klasik itu harus belajar dulu cara nyanyinya. Atau jazz juga harus ya, atau rock dia harus punya warnanya. Kalau pop itu ya dia bisa menyanyi dengan mudah ya, itu intinya. Jadi makanya kalau kita bernyanyi dengan pop, kita harus mengedepankan warna suara pop yang pertama. Yang kedua, kita mengedepankan dengan variasi yang sesuai dengan warna suara kita. Kita boleh membuatnya bernyanyi dengan layback atau sedikit lebih ke depan nyanyinya dengan variasi-variasi. Namun harus menyesuaikan juga dengan musik iringannya ya, supaya lagu itu enak didengar ya. Dan juga biasanya kalau lagu pop itu dia gampang untuk masuk gitu, karena lirik-liriknya itu juga biasanya itu indah ya. Jadi mungkin nggak terlalu puitis ya, nggak sepuitis lagu-lagu klasik gitu ya. Lagu klasik mungkin puitis, dan intervalnya juga nggak terlalu sulit ya, nggak mungkin kalau jazz itu lebih main ketukan ya, syncopationnya ya, ketukan sinkopnya ya. Kalau di dalam gaya musik pop dia harus lebih ya, variasi ada tapi tidak semewah jazz. Atau kalau di pop itu warnanya tidak sekokoh penyanyi klasik ya. Kalau penyanyi klasik lebih kokoh dan lebih vertikal ya. Nah, itu kalau lihat dari misalnya warna vokalnya juga dia lebih mix ya. Colornya dia nggak terlalu ke atas ya, resonansi ada resonansi bawah. Chest voice-nya dia lebih dalam menyanyikan nada tinggi, dia kadang suka memakai chest voice ya. Chest voice-nya itu harus
kuat. Nada rendahnya juga dia nggak terlalu ya menyesuaikan lah frekuensinya itu. Nada rendah nggak terlalu maksa supaya keras. Hari-hari, hari-hari, that's what. Itu sebabnya kita dengan bantuan mic dia jadi lebih indah, lebih enak kedengarannya. Baik teman-teman, itu sedikit sharing dari saya mengenai teknik bernyanyi pop. Bagi teman-teman yang suka dengan nyanyi lagu pop, ingat yang pertama, dapatkan dulu warna vokal pop kalian supaya enak didengar, ya. Lalu yang kedua, setelah Anda mempelajari lagunya, bernyanyilah dengan mudah sesuai dengan range suara supaya dia bisa bernyanyi dengan indah tanpa harus berjuang keras untuk mencapai nada, ya. Jadi harus relax. Ketiga, kita harus menikmati lagu itu supaya orang-orang yang mendengarkan juga bisa menikmati musik pop itu dengan indah. Dan kita tetap melihat bagaimana orisinal lagu itu dibawakan, ya. Jadi tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Baik, demikian teman-teman sekilas pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya yang sedang belajar bernyanyi atau yang ingin menambah pengetahuan tentang bernyanyi, ya. Lebih kurangnya saya minta maaf kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi, saya dengan senang hati menerimanya. Silakan Anda kirimkan pertanyaan ataupun saran ataupun apapun itu, bisa lewat Instagram saya atau lewat email atau lewat YouTube. Semuanya intinya adalah saling berbagi, sharing agar bermanfaat. Oke, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Bye.